Ya, jadi sebenarnya ada dua ya. Satu itu tanggung jawab manusia, yang satu itu adalah itu keputusan dari Tuhan yang berdaulat. Jadi keselamatan itu dari sisi pandangan manusia itu seolah-olah bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kalau Tuhan yang bekerja, tadi dikatakan demi aku yang hidup, aku yang bekerja, maka tidak ada orang yang akan bisa tolak Tuhan. Tidak akan bisa. Ya, walaupun ada pergumulan, nabi-nabi juga pergumulan, hakim-hakim dipanggil juga ragu-ragu, tentu saja ada. Tetapi ujungnya adalah satu penyerahan, satu kesediaan. Jadi satu bergantung pada Tuhan, dan itu ujung itu jelas sekali. Jadi Tuhan mengatakan kalau pohonnya baik pasti buahnya baik. Seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa menolak, yang masih memikirkan secara duniawi gitu ya, dan bisa menolak pekerjaan, pelayanan atau anugerah Tuhan dalam keselamatan, itu adalah orang-orang yang masih diikat dengan dunia ini, kepentingan seluruh dunia ini. Karena harus terjadi sesuatu yang radikal. Artinya radikal apa? Radix itu harus berubah sepenuhnya. Jadi nggak bisa, jadi kayak mobil itu, ini rusak gitu ya. Ya udah diganti aja yang bisa diganti supaya murnya apa gitu. Enggak. Kehidupan orang Kristen itu adalah mati dan harus hidup. Gelap harus terang. Jadi nggak ada, ya gimana caranya supaya ya bisalah walaupun berjalan terseok-seok tetap bisa gitu. Jadi kalau mobil itu ya diservis saja yang bisa karena biaya kurang, ya diakali lah gitu. Nggak ada seperti itu. Di dalam keselamatan bukan seperti kita menservis moral manusia, kebaikan, bukan. Itu adalah kita dinyatakan kita mati. Jadi harus ada hidup, baru kita akan menerima terang itu. Kalau nggak bisa, ya itu jelas Alkitab mengatakan demikian. Pak, bagaimana dengan pergumulan yang ada? Ada orang sudah percaya, bahkan ada hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, bisa jatuh dalam dosa. Bisa aja, Alkitab juga banyak. Salomo jatuhnya luar biasa, dosanya udah kebangetan. Kalau bukan karena Tuhan, Salomo itu binasa. Dan Salomo tahu itu, Daud tahu itu, Musa tahu itu. Semua tahu, kalau berhadapan dengan Tuhan, jangankan dosa banyak, satu luput saja itu harus binasa. Nah itu membuat kita bersyukur kalau kita dipilih Tuhan. Jadi pasti rendah hati. Orang Kristen nggak mungkin nggak rendah hati, karena begitu baiknya Tuhan. Ya dalam kelemahan kita, dalam dosa kita, Roh Kudus disediakan untuk menolong kita, memimpin, membimbing, menghibur, menguatkan, dan itu menyertai kita. Walaupun kita nggak tahu Roh Kudus itu ya mana ya, Roh Kudus nggak tahu. Betul ya? Ada yang tahu Roh Kudus nggak? Nggak ada. Tapi dia tinggal dalam hati kita. Jadi Roh itu selalu bersama dengan firman. Jadi kalau firman nggak ada, tentu saja Roh itu nggak bisa. Roh hanya bekerja karena ada firman. Dan tidak ada firman, tidak ada roh. Tidak ada roh, tidak ada firman. Dan itu dua. Itu iman, pengakuan iman reform tentang pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi tidak mungkin Roh Kudus kemudian memakai hikmat dunia, terus kemudian menyadarkan kita. Contoh gitu ya, nyanyiannya apa ini, waktu kita patah hati gitu kan. Gitu. Terus nyanyiannya Los Lobos gitu ya. Atau nyanyiannya siapa ini, yang orang Indonesia itu siapa ini, Hetty Koes Endang gitu kan, terus membuat kita sadar, aduh saya bertobat ini, nggak bisa, karena itu bukan firman, itu adalah hikmat umum, anugerah umum, dan tidak bisa menyelamatkan, dan harus dilahirbarukan. Maka Nikodemus diberitahu, kamu harus lahir baru. Bagaimana saya lahir baru? Bagaimana saya bisa balik ke rahim ibu saya? Ibunya juga pasti mati kan? Kan nggak mungkin. Dan Tuhan katakan, kamu ini pemimpin agama, kenapa berpikir jasmani? Yang aku bicarakan adalah iman. Engkau melihat aku, engkau percaya aku, engkau lahir baru. Engkau melihat aku, engkau tidak percaya aku. Betapa gelapnya kamu, karena Taurat itu ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Sampai kamu nggak tahu saya.
itu gelapnya gelap kamu. Nah itu Nikodemus. Tapi puji Tuhan, Nikodemus bertobat. Ya, luar biasa itu. Oke, terima kasih.